Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Mawarwangi, NIM 191110002497 kelas MC, akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian. Judulnya, Pengaruh Orientasi Pasar, Ketidakpastian Lingkungan, dan Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Pemasaran UMKM Konveksi di Kecamatan Kalinyamatan. Latar belakang, Kabupaten Jepara yaitu suatu kabupaten yang terletak di utara Pulau Jawa yang mempunyai jumlah penduduk 1.184.947 jiwa dengan populasi paling banyak ada di Kecamatan Tauna dengan jumlah 108.962 jiwa serta populasi terkecil terdapat di Kecamatan Karimun Jawa dengan jumlah 9.780 jiwa atau Badan Pusat Statistik 2020. Ini ada banyaknya unit usaha di Kabupaten Jepara 2020. Gap. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marjem Desmarahadini 2020 menunjukkan bahwa orientasi pasar berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Almeida 2019 yang menyatakan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh negatif yang dapat diasihkan terhadap kinerja pemasaran. Yang kedua, Marjem Desmarahadini 2020 mengatakan terhadap pengaruh positif dan signifikan orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Almeida 2019 yang menyatakan bahwa orientasi pasar berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran. Next. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum jelasnya berpengaruh variabel orientasi pasar, ketidakpastian lingkungan, dan keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran. Yang pertama, apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Jepara? Yang kedua, apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Jepara? Yang ketiga, apakah keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan Jepara? Selanjutnya, landasan teori. Kinerja pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil dari serangkaian kegiatan dalam perusahaan serta yaitu sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana prestasi pasar yang sudah dicapai terhadap sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan Ferdinand 2011. Lanjut, landasan teori. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong 2009 terdapat 3 aspek yang digunakan dalam mengukur kinerja pemasaran yaitu pertama, pertumbuhan penjualan yaitu hasil atau jumlah dari kegiatan penjualan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu yang ditentukan. 2. Pertumbuhan keuntungan yaitu jumlah angka penjualan yang meningkat dari periode sebelumnya. Yang ketiga, pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan pelanggan yaitu jumlah peningkatan pelanggan yang meningkat dari periode sebelumnya. Lanjut, landasan teori. Orientasi pasar oleh Narver dan Slater dalam Rosna Wintang 2012 bahwa orientasi pasar terdiri dari 3 ukuran yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, koordinasi antar fungsi. Menurut Never dan Slater dalam Ricky 2015 menyatakan bahwa orientasi pasar sebagai konstruk tunggal yang terdiri dari 3 dimensi yaitu 1 orientasi pada pelanggan, 2 orientasi pada pesaing, 3 koordinasi antar fungsi. Landasan teori, menurut Daria 2012 mengemukakan ketidakpastian lingkungan adalah situasi di mana suatu organisasi atau pemimpinnya tidak memiliki informasi yang lengkap tentang keadaan lingkungannya sehingga sulit untuk memprediksi perubahan lingkungan. Adapun faktor ketidakpastian lingkungan menurut Stephen P. Robin yang diterjemahkan oleh Gunarto 2017 adalah bagi suatu organisasi sumber utama ketidakpastian berasal dari lingkungan, perubahan lingkungan yang terdiri dari 1 pesaing, 2 konsumen, 3 pemasok, 4 regulator, 5 teknologi yang dibutuhkan. Landasan teori menurut Manambing et al. 2018, keunggulan kompetitif tidak dapat dipahami dengan melihat sebuah perusahaan secara keseluruhan, tetapi harus memiliki keunggulan kompetitif sejak awal selagi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan seperti desain manufaktur, pasar kapal, dan kosmetik. Kerangka teoritis ada orientasi pasar, ketidakpastian lingkungan, keunggulan bersaing, dan kinerja pemasaran. H1-nya orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, H2 ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, H3 keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran.
Jenis-jenis sumber data, ada jenis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM konveksi di Kecamatan Kalinyamatan yang jumlahnya 468 pelaku usaha konveksi. Sampel N 468 per 1 plus 468 kali 10% akar pangkat 2. Dan itu selanjutnya, dan ada 40 UMKM jumlahnya. Pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan teknik random sampling. Metodenya kuesioner. Analisis data, uji validitas, R hitung, R tabel yaitu 0,1654, maka dapat disimpulkan bahwa dari seluruh item pertanyaan dapat dikatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai analisis dalam penelitian. Uji reliabilitas. Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka dapat disimpulkan indikator yang berada di dalam kuesioner dikatakan reliable. Asumsi klasik, hasil uji normalitas. Uji normalitas yakni digunakan di dalam model regresi pada variabel pengganggu atau residual dalam memiliki distribusi secara normal, yaitu dengan cara menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Ghazali 2016. Uji heteroskedatistas. Menurut Ghazali 2016, uji heteroskedatistas yakni memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas dilihat melalui berdasarkan nilai toleransi dan VIF variansi inflation factor, maka jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,1, maka dikatakan model regresi bebas multikolonialitas. Regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, analisis regresi linear berganda digunakan sebagai pengukur untuk menghubungkan variabel Y A plus linear 1x1 plus linear 2x2 plus linear 3x3 plus E. Koefisien determinasi R pangkat 2 sebagai jauh kemampuan untuk mengukur secara terpisah dampak variabel bebas. Uji F simultan. Uji F dilakukan dengan membandingkan F statistik dengan F tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai df1k variabel bebas dan nilai df2 n-1. Bila nilai T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima. Jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka HA ditolak. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka HA diterima. Ghazali 2016. Uji T parsial. Bila pada T statistik lebih dari T tabel, maka HA diterima. Bila nilai T statistik nilainya kurang dari T tabel, maka HA ditolak. Jika probabilitas sig lebih dari 0,025, maka HA ditolak. Jika sig kurang dari 0,025, maka HA diterima. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.